Halo, di tutorial ini saya akan mencoba memberi tutorial cara flash BIOS baru buat VGA card. Rata-rata beberapa VGA card dari AT Radeon itu sudah pernah dipakai mining, jadi BIOSnya mereka diganti. Bisa dipakai mining atau kadang bisa di overclock, kadang BIOSnya diganti. Nah, cara mengembalikannya kita perlu mengeflashnya. Kalau di mining itu kadang BIOSnya tidak kedetek, jadi kalau kita install di device manager ini nanti ada tanda centang yang ini punya saya kebetulan udah baik-baik saja dan ini bukan mining, dan di sini juga kadang tidak kedetek. Jadi biar kedetek kita harus ngeflash BIOSnya biar bisa dikenali lagi oleh komputer. Caranya teman-teman nanti cari software ini, ada namanya AT Flash. Ada juga, saya ada kasih link download nanti. Lalu selain itu teman-teman juga perlu cari BIOS normalnya, asli bawaannya. Sebentar. Carinya di ini Tech Power Up ini ada macam-macam BIOS collection, tapi pastikan itu BIOS yang benar, jangan sampai salah. Jadi misalnya ini RX 570 pun ini sebenarnya ada beberapa jenis BIOS. Jadi pastikan BIOS yang teman-teman download itu benar. Jadi cari modelnya dan dicek BIOSnya di AT Tech Power Up. Terus teman-teman juga bisa cek GPU Z ini untuk mengetahui seri VGA card teman-teman. Ini walaupun BIOSnya ganti, GPU Z ini bisa tetap mendeteksi BIOS yang VGA yang dipakai teman-teman sekarang. Ini misalnya GPU Z, dia deteksi semuanya, name-nya, GPU-nya, BIOS version-nya, semuanya ada didetek di sini, driver version, VGA-nya dan macam-macam semuanya kedetek di sini. Nah, setelah itu semuanya punya, jadi teman-teman juga perlu ini mendownload ini AT KMDEC Patcher ini untuk nge-patch clock kalau misalnya masih nggak kedetek. Oke, jadi setelah punya semua dan ini setelah punya BIOS AT Flash sama ROM, BIOS itu nanti di download bentuknya jadi ROM gini. Ini kebetulan saya sudah download beberapa BIOS. Dan ini ada backup BIOS. Jadi kalau biasanya kalau misalnya kita mau nge-patch, kita backup dulu. Sekarang saatnya nge-flash BIOS. Cara nge-flash itu gampang sebenarnya, jangan dipikir rumit. Jadi kita tinggal jalanin aja AT Flash ini, yang Win ini, klik kanan, Run as Administrator. Yes. Nah, di sini langsung kelihatan. Jadi di sini ada VGA-nya yang punya teman-teman apa. Kalau VGA-nya lebih dari satu, dia bakal listnya banyak. Ini adalah BIOS yang sekarang, BIOS-nya apa gitu. Kalau Radeon RX 570 dia namanya Polaris. Nah, ini kita bisa simpan backup BIOS ini dulu, caranya di save. Ini misalnya saya backup, save. Kita udah nge-save BIOS-nya. Lalu kita load image. Load image ini adalah nge-load BIOS-nya. Jadi pastikan BIOS yang benar yang di-load, misalnya ini adalah BIOS-nya, lalu tinggal diklik program, ceklek, dia langsung update BIOS. Dan biasanya dia nanti langsung minta restart, udah restart aja udah selesai. Ini saya enggak, karena saya enggak mau nge-patch BIOS saya. Nanti setelah di patch itu, teman-teman bisa cek, pertama di device manager, dia pasti sudah nggak ada tanda centangnya, display adapternya. Kedua di DX ini masih sudah kedetek namanya Radeon sekian, tergantung tipenya.
semuanya udah benar. Di sini no problem found, tidak ada error 43 lagi. Error 43 itu karena driver yang error biasanya, tapi kadang juga karena BIOS yang di mod. Dan yang terakhir, di teman-teman download Adrenalin atau software driver dari AMD, dia bakal kedetek di sini, hardware-nya kedetek di sini. Kalau belum, dia nggak kedetek di sini. Oke, jadi cuman gitu aja sebenarnya cara nge-patch BIOS. Tidak sulit, tapi juga harus hati-hati jangan sampai salah mode. Kalau misalnya teman-teman sampai salah nge-patch BIOS-nya, sebenarnya BIOS itu nggak akan VGA-nya nggak akan rusak, cuman BIOS-nya kan dia jadi salah, VGA-nya nggak bisa dipakai. Caranya untuk mengembalikannya, pertama pastikan di backup dulu. Yang kedua, pastikan BIOS yang di flash itu benar. Kalau misalnya salah, cara mengembalikannya adalah teman-teman mesti punya 2 VGA. Jadi VGA itu tadi dimasukin di komputer dengan misalnya ada VGA onboard, dicolokin di onboard dulu, lalu diklik di patcher itu tadi, atau kalau punya 2 VGA, dual VGA, pakai VGA yang satunya lalu di patch BIOS yang benar. Biasanya nggak nyala itu karena BIOSnya salah. Ya sekian itu aja teman-teman. Nanti kalau ada yang butuh software, saya juga kasih linknya buat download. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Hati-hati ya. Thank you.